Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dacil kita dari cilik dia baca pantun. Sekarang dalot dari alot dari kolot. Mandi air hangat di waktu malam, jangan lupa pergi mengaji. Yang semangat menjawab salam, insya Allah naik haji. 27 tahun lagi, insya Allah. Mak janda makan kuini dimakan habis sebelah, tinggal sebelah lah. Bila Anda mencintai Nabi, maka adakan maulid supaya barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdihi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Dokter mukarramin wal muhtarumin, para alim, para ulama, guru-guru kami, sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus akhirnya kiram dan yang ilallah Kang Ajengan Naim Payubi yang telah menjadi wasilah kami bisa berbicara di tempat yang mulia ini, Masjid Al-Muhtadin, yang sama-sama kita cintai, juga keluarga besar daripada DKM ya, Al-Muhtadin, seluruh sahabat-sahabat kami, asatidah dan para orang tua kami yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama pangkat dan jabatannya dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Tentunya saja hanya doa yang ada di lisan kami setiap lisan ini bergerak untuk hamba-hamba Allah yang mulia, untuk para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam yang barokah ini. Insya Allah kita semua yang kelak di akhirat akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya yang abadi, surganya yang hakiki dengan wasilah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur kita kepada Allah bahwasanya malam yang barokah ini, malam yang mulia ini, Allah menakdirkan kita untuk sama-sama berkumpul di waktu yang penuh ampunan, berjumpa kita di tempat yang termulia. Walaupun tadi menurut ya kakanda kami Ajengan bahwa ini kita memang masih panas, belum AC ya, tapi luar biasa ya dibanding saudara-saudara kita yang ada di Afrika sana, ini masih bagus, luar biasa. Dan apa yang tadi beliau cita-citakan dan beliau berdoa, insya Allah mudah-mudahan kedepannya juga ini semakin ya baik itu bangunannya juga imaron idaroh riayah, insya Allah ya. Kita doakan juga seluruh pengurus senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus mensiarkan daripada syiar agama Allah di masjid yang kita cintai ini. Telah terbukti tadi ya bahwa kami dari mulai datang yang mendapatkan keberkahan sholawat, kemudian juga ada adik-adik kami, ini hasil didikan dari beliau, tentunya dengan guru-guru kami yang lainnya sangat luar biasa. Malam hari ini kita disuguhkan dengan salah satu suguhan yang sangat luar biasa dari adik-adik kami tadi yang ceramah, kemudian juga yang baca hadis. Ini merupakan salah satu yang harus menjadi teladan kita, karena kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkah daripada doa kedua orang tuanya, kemuliaan para gurunya, maka terciptalah generasi yang terbaik yang insya Allah pengikut daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak menjadi generasi yang akan mampu membangun khususnya Batam ini dan umumnya adalah bangsa Indonesia yang kita cintai ini, dari Sabang sampai Merauke, bahkan insya Allah mendunia lagi. Hadirin wa hadirat yang berbahagia, di dalam kitab I'anatul Thalibin seorang ulama
bernama Imam Abu Syammah. Beliau adalah guru Imam Nawawi. Ya, Anatolibin ini dikarang oleh Said Bakri Sato. Ya, beliau menuliskan satu kalimat yang indah, wa min ahsani maqturi fi zamanina ma yuf'alu kullu amin fil yaumil muwafiqi li yaumi maulidihi sallallahu alaihi wasallam minas shadaqah wal ma'ruf wa inhaj zinati wasurur ala mamanna li jadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Jadi kata Imam Abu Sabah, di antara perbuatan yang baik sekelompok manusia, hamba-hamba Allah yang berkumpul di satu tempat untuk apa? Bermuafaqat, sama-sama sepakat yang memperingati daripada hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Minas shadaqah. Ada yang sedekah, wal ma'ruf yang berbuat kebaikan, wa idhari zinati mendohirkan perhiasan. Jadi memang luar biasa Bapak Ibu. Setelah beberapa hari juga kami mengikuti acara maulid. Ini memang ciri khas ya di tanah Melayu kita. Ini perhiasan-perhiasan yang mungkin salah satunya yang menjadi apa adat di kita. Setiap ada maulid ini luar biasa, selalu ada yang namanya telur ayam ya. Saat ini apalagi kemarin di SMA 8 ya, pohon pisang buahnya telur ayam ya, ada pohon-pohonan telur ayam lagi. Makanya barokah maulid bukan hanya manusia, ayam saja kayaknya bertelur terus menerus ini, karena memang tiap masjid telur lagi. Makanya si Ben ngomong sama si Ai, ini adalah bulan yang barokah. Jadi ini dengan keberkahan bulan maulid, biasanya kayaknya bertelur satu kali itu, sekarang bisa 3 kali bertelurnya kan. Ini barokah maulid ini. Kenapa? Karena memang semua masjid, sekolah selalu ada yang namanya telur ayam. Ini juga kayaknya telur ayam nih, ya, luar biasa. Ini adalah keberkahan. Nah, ini ada orang yang sedekah, ada orang yang berbuat baik, ada orang yang mendohirkan perhiasan. Jadi kalau di kampung Ustaz Pak, kadang 3 hari 3 malam sudah menjadi tradisi itu maulid itu, bikin panggung yang besar apa di Pleret itu. Kadang penceramah ini dari Isya bahkan sampai subuh Pak. Di sana sudah lazim ada 10-20 kiai, walaupun hanya 10 menit. Kenapa? Karena alama manna ijali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbahagia, mengekspresikan rasa syukur kepada zat Allah Rabbul Ghafur karena kelahiran daripada manusia yang agung, manusia yang termulia, nabi yang terpilih pujaan alam semesta, nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya singkat saja di malam hari ini judulnya kenapa dan bagaimana, kan gitu ya. Jadi kenapa acara maulid itu diadakan? Sudahlah, ini sudah menjadi perdebatan klasik. Kalaupun ada yang nggak suka ya nggak apa-apa ya, kita lanjut saja istiqomah. Jawabannya kurang lebih ada 3 ya. Ada berapa adik? 3 jawabannya. Yang pertama, di dalam hadits qudsi Allah berfirman, laulaka ya habibi lama khalaqul aflaq. Kata Allah, jika seandainya, umpamanya, jikalau, pokoknya kalau kurang kuat, aku tidak menciptakan engkau wahai kekasihku. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Lama kholatul aflaq, maka dunia ini kagak akan ada, alam semesta ini tidak akan ada, gugusan tata surya, bulan bintang, gunung dan lautan, lembah sawah, bahkan kita semua tidak akan ada kalau Nabi Muhammad tidak diciptakan. Makanya alasan yang pertama, Nabi Muhammad adalah asbabul wujud, penyebab terciptanya alam semesta. Ini mohon maaf, Ustaz pernah diundang ke Padang sana, ke Sumatera Barat. Jadi ditelepon sama salah satu jemaah kami, Pak Ustaz, bisa nggak tanggal sekian? Bisa, insya Allah kata Ustaz. Nanti tiket pesawat, nanti untuk tidur di hotel dan lain sebagainya udah kami sediakan, kata Ustaz. Wah, kami silaturahim aja, udah di rumah saja tidurnya, terima kasih atas penghormatannya, kan gitu ya. Jadi ini wasilah nih, wasilah kita datang ke sana
kemudian ada sebabnya. Orang yang membelikan tiket, orang yang membelikan mungkin menyewakan kamar dan lain sebagainya. Kan kita ketika datang ke sana berterima kasih, Pak. Apalagi Allah menurunkan manusia yang terhebat, nabi yang terpilih. Ustaz baca dalam ensiklopedia Oxford, ada seorang non muslim bernama John Lapisto. Kata beliau, manusia yang paling hebat di dunia ini adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada manusia membawa perubahan dalam peradaban dan kebudayaan paling hebat kecuali Rasulullah SAW. Itu pengakuan yang komprehensif, Pak. Ditambah lagi oleh Michael Hart, dari 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, Nabi Muhammad bertengger menjadi nomor 1. Ya, pilihan dia, Pak. Ini bukan orang muslim, Pak. Kenapa? Pengakuan faktual. Karena faknya demikian, Pak. Di Jazirah Arab, Rasulullah di sana berjuang dari Mekah ke Madinah hanya usia 63 tahun saja. Sekarang berapa miliar yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak berpengaruh hebat, Pak? Ini kan di Eropa, di kita nih ada yang namanya Greenwich Mean Time. Ada perbedaan waktu, Pak. Kalau di sini kita sekarang mungkin jam berapa nih? Ya, jam 9. Kan di Mekah mah belum jam 9. Ya, masih muda gitu ya. Kemudian beda 4 jam. Kemudian di Eropa juga ada perbedaan. Di Amerika bahkan 12 jam, Pak. Ketika kami di Washington DC, kalau di sana tahajud, di sini sholat zuhur, kan gitu ya. Nah, ini luar biasa. Jadi intinya setiap detik manusia yang beragama Islam pasti melaksanakan sholat. Dengan perbedaan waktu itu tadi, Pak. Jadi selama 24 jam tidak akan pernah berhenti orang sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunat. Dan rukun di dalam sholat itu membaca sholawat. Kalau tidak baca sholawat dalam sholat, gagal, Pak, sholatnya. Karena rukun itu sesuatu yang harus ada dalam pekerjaan. Berarti setiap detik berapa miliar manusia yang menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Ini adalah energi yang tidak terbantahkan. Dengan menyebut namanya saja itu menjadikan nilai rahmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayo kita adakan acara yang hebat ini. Tadi Imam Abu Samah, Pak, menyatakan bahwa acara yang terbaik itu berkumpul manusia, pejabat, rakyat, tua, muda, miskin, kaya, untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau yang bertanya, emangnya siapa, Pak, yang pertama kali mengadakan acara maulid secara hakikat? Kata guru kami, kata Uwa Jejen, Kiai Haji Jejen Jenderal Abidin Bajul Asam, ompas sajalah, jangan dari zaman Imam Salahuddin Al-Ayyub, bukan dari zaman situ. Ustaz tanya nih sama adik-adik, Ustaz tanya, adik-adik tahu Nabi Adam, Dek? Tahu. Nabi Adam itu nikahnya ini di Masjid Al-Muhtadin apa di surga? Di surga. Ya, nikahnya sama siapa? Siti Hawa. Ya, ketika nikah Nabi Adam maka mesti ada yang mas kawin. Itu kan mas kawin. Dan mas kawinnya Nabi Adam, Ustaz kasih tahu adik-adik, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Walaupun saat itu Nabi Adam kaget, ya Allah, kenapa aku baca sholawat sama Nabi Muhammad padahal dia belum diciptakan secara fisik? Maka Allah menjawab bahwa aku telah menciptakan ribuan tahun sebelum aku menciptakan engkau. Kalau pengen lebih jelasnya dalam kitab Surul Asrar, ya, karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bagaimana Rasul diciptakan dari nur jamalilahnya Allah menjadi pertama kali ya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nurnya Nabi Muhammad. Jadi sebelum Nabi Adam, baca sholawat itu hakikatnya adalah menyambungkan cinta dan kerinduan kepada Rasulullah, dan itu adalah lahirnya Rasulullah. Jadi Nabi Adam telah mengadakan acara maulid. Cuma dulu di surga tidak ada telur begini, nggak ada nasi liwet, di sana ada serba ada, kan gitu ya. Nah, ini sudah dari dulu, Pak. Kenapa maulidun bisa bermakna isim zaman, waktu kelahiran. Dan waktu kelahiran Nur Muhammad ini sebelum Nabi Adam diciptakan, dan begitu.
Nah itu kan maulid bisa bermakna isim zaman, ya tempat kelahiran isim makan, isim zaman adalah waktu dilahirkan. Jadi kalau kita pergi ke Mekah dari Marwah itu nanti kita ke sebelah kanan ada 150 meter ada bangunan kecil. Ya bangunan itu dulu itu adalah Maulid Nabi. Ya tempat kelahiran Nabi kalau waktunya 12 Rabiul Awal tahun gajah hari Senin. Nah kemudian ada disebut Maulud. Nah isim maf'ul yang dilahirkan, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua alasannya apa? Tadi adik kami telah membacakan ayatnya dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi sungguh ada di dalam diri Rasulullah uswatun hasanah. Kita bicara uswatun hasanah, sambungkan dengan tadi ayat yang dibaca juga surat Al-Imran ya, ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul apa in ma ta'u ila qalaqtum ala aqabikum. Jadi kalau diterjemahkan mungkin bahasa lurusnya wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul. Jadi kalau dalam ilmu balaghah tidak begitu, karena al-istisna ba'da nafi yufidu tahsis. Jadi kalau ma kemudian di depannya ada ila, artinya dan benar-benar Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk menjaga perasaan. Kalau kita bahasa tidaklah, hanyalah, hanya itu seperti mengecilkan gitu ya, padahal tidak begitu. Ini yufidu tahsis, dan benar-benar Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu kalau kita berpatokan kepada pemahaman Imam Al-Ahdari. Jadi supaya menghilangkan perasaan mengecilkan Nabi kan gitu. Kan kalau bahasa hanyalah seorang rasul, bukan hanya seorang rasul, karena setelah ma itu ada ilah. Itu ya, jadi al-istisna ba'da nabi yufidu tahsis. Kalau kepada Nabi mah jangan begitu. Dan benar-benar Nabi Muhammad adalah seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya adalah rasul-rasul. Kemudian ada pertanyaan. Nah, apa in mata ya au kutila, apakah kalau beliau misalkan wafat atau terbunuh, apakah kamu akan kembali lagi seperti sebelum zaman Nabi? Kan Rasulullah sebelum lahir di kota Mekah, Pak, Ibu, mohon maaf sedang terjadinya keganasan orang jahiliyah, perjudian, perzinahan, begitu ya, luar biasa. Kebiasaan orang-orang jahiliyah minum khamar itu bukan sebotol dua botol, Pak, satu jerigen di bawah gitu ya. Nah itu sebelum Rasulullah beliau menyampaikan dakwahnya. Nah sekarang pertanyaan, bagaimana kalau Nabi Muhammad nanti wafat ataupun terbunuh, kamu balik lagi nggak seperti itu? Nah Ustaz bertanya nih, kita bandingkan ya, ada hukum perbandingan. Dulu zaman jahiliyah, mungkin jahiliyah zaman baula lah ya. Sekarang pun apa yang sama kan gitu ya. Nah, sekarang Ustaz bertanya, di zaman Nabi ada yang namanya perzinahan. Sekarang ada nggak perzinahan? Jawab, ada gitu bilang ya. Dulu zaman Nabi terjadi perjudian. Sekarang ada nggak? Bahkan dulu Ustaz ingat waktu SD, ya kalau nyabit Pak, saya tukang nyabit dulu 8 tahun kami gembala kambing. Kadang-kadang di bawah pohon bambu itu, kalau di pasir kami namanya bukit kecil ya. Ada kalau kami kadang hari Jumatnya nemu ada telur, ada kopi, ada pisang dan lain sebagainya ya. Di situ ada kertas tulisan-tulisan. Ternyata katanya, kata orang-orang di situ, ini yang cari nomor. Dulu disebutnya SDSB Pak itu ya. Zaman SDSB itu mohon maaf, jangankan orang pintar Pak, orang gila saja dikejar-kejar. Mang berapa nomor yang besok keluar mang gitu ya. Akhirnya orang gila marah, goblok siap. Diambil, ini sendalnya dilemparin. Ketika sendalnya diambil, ternyata nomor 46 dipasang, dapat Pak. Pokoknya kalau orang udah judi Pak, mohon maaf, otak atau akal sehatnya jadi hilang. Sekarang orang sehat nanya orang gila, siapa yang gila sebenarnya? Ada orang sehat nanya sama jelema gelo, nama sama orang yang gila kan?
berarti yang lebih gila mah yang sehat itu tadi. Kenapa jadi tidak sehat? Karena dipermainkan oleh hawa nafsu. Tadi ada FCSB dan lain sebagainya. Ustaz pernah membaca artikel nih, mohon maaf ya, ini sebagai hukum perbandingan. Kan tadi pertanyaan Allah, apa kamu akan kembali lagi yang ke zaman jahiliyah? Berarti sekarang kalau ada yang sebut jahiliyah juga, cuma jahiliyah modern kan begitu. Dulu di zaman Fir'aun, mohon maaf, terjadi pembunuhan kepada bayi-bayi laki-laki. So, sekarang mah bukan hanya bayi laki-laki, laki perempuan kadang terjadi pembunuhan. Bahkan belum lahir pun sudah dibunuh di dalam perut, namanya aborsi. Kenapa demikian? Es cendol di kelapaan, perut ngejendol nggak ada bapaan, itu masalahnya. Ya, akhirnya apa? Diaborsi. Ustaz dulu di rumah sakit bekerja 1 tahun. Tindakan aborsi ini ada yang boleh, ada yang enggak. Kalau si bayi itu mati, dia meninggal di dalam kandungan, wajib itu dikeluarkan. Itu tingkatnya abortus ya. Tapi kalau misalkan masih hidup, kemudian dibunuh dengan sengaja, dengan alasan berbagai macam alasan, ini hukumnya kan haram. Apalagi sudah 4 bulan lewat, udah ada ruhnya kan. Nauzubillah, kami pernah membaca menurut Komnas HAM Perlindungan Anak bahwa pernah terjadi di kita ini, bahkan mungkin sering terjadi setiap tahun tidak kurang dari 2 juta bayi yang dibunuh tanpa alasan. Nauzubillah min dzalik, berarti lebih hebat dari zaman Abu Jahal kan. Nah, sekarang setelah terjadi demikian, ada lagi yang lebih menyedihkan, yang lebih menakutkan. Bukan hanya perzinahan, bahkan perilaku kaum Nabi Lut pun itu terjadi di akhir zaman. Ya, kami 2005 Bapak Ibu, saya pulang dari Muka Kuning lewat Batu Ampar, Pak. Motor kami dicegat sama 2 orang perempuan. Ya, stop katanya. Ustaz lihat pakai rok segini, seksi banget, Pak. Cuma kita lihat itu bulu betisnya segede ini, Pak. Nah, ini kok bulu betisnya gede-gede. Buka helm kan pakai peci putih sama Ustadz Gemah tuh, sekarang di Masjid Putih itu ya. Dibuka helm teh, "Hah, Pak Haji salah," katanya kan. Masuk lagi dia ke semak-semak ya. Mudah-mudahan sekarang mau dimakan corona dia nggak muncul-muncul lagi model begitu ya. Ini kan ngeri, Pak. Kalau itu terjadi, Masya Allah, di dalam kitab Taqiyul Qaul bab liwat, Pak, disebutkan mangkobala gulaman bisyahwatin paka'an nama zana ma'a ummi sab'ina marotan. Siapa yang melakukan hal demikian, melakukan keburukan itu, laki-laki dengan laki-laki, sama dia dengan menzinahi ibunya 70 kali. 1 kali itu, qobala itu asalnya mencium, Pak. Dengan syahwat dia cium laki-laki itu, laki-laki mencium laki-laki. Berarti tukang cangkul sama tukang cangkul kan? Nah, dengan syahwatnya sama dia dengan menzinahi ibunya 70 kali. Sekarang bagaimana hukum menjinahi ibu? Wa man zana ma'a ummihi marotan paka'an nama qatala sab'ina nabiyan. Siapa yang zina dengan ibunya 1 kali sama dengan membunuh 70 nabi. Dikalkulasikan 1 kali dia melakukan, maka 70 kali